Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Pada kali ini kita akan mempelajari topik vektor, tapi kali ini vektor pada tiga dimensi atau pada dimensi tiga. Apa sih dimensi tiga itu? Dimensi tiga itu artinya sekarang sistem koordinat Kartesius yang kita gunakan, seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, itu dia koordinat kartesiusnya bukan lagi dua sumbu tapi tiga sumbu. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Jadi patokannya bukan dua sumbu lagi, tiga sumbu. Tapi nah, pada dasarnya vektor posisinya itu pada tiga dimensi sama dua dimensi itu sama aja kalau kita belajar tentang vektor gitu ya. Apalagi di sini kita mau cek, di sini misalnya kita punya vektor posisi titik P, kalau kita lihat terhadap koordinat asal atau koordinat 00. Ingat, definisi vektor posisi itu sendiri adalah suatu vektor yang ditarik garis dari koordinat asal gitu ya, dimana vektor posisi itu sama aja dengan titik koordinatnya, cuman kita ubah dalam bentuk matriks vektor. Nah, kalau kita tahu P itu adalah X, Y, Z, maka otomatis nilai dari vektor OP itu bisa kita nyatakan dalam bentuk P kecil itu adalah X, Y, Z dalam bentuk kurung matriks seperti ini. Oke, seperti halnya pada dua dimensi, maka panjang vektor itu tinggal masing-masing komponen baik sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau kita perhatikan yang atas itu selalu menyatakan sumbu X, yang tengah di sini selalu menyatakan sumbu Y, yang bagian paling bawah di sini selalu menyatakan sumbu Z. Ketiga komponen ini kita kuadratkan, kemudian kita akar. Nah, untuk sekarang, untuk sudah mulai tiga dimensi, mulai biasakan menyebutkan bahwa panjang vektor itu adalah sama dengan modulus vektor. Karena biasanya di soal-soal itu selalu menyebutnya modulus vektor, bukan panjang vektor. Jadi sebenarnya modulus vektor itu sama panjang vektor itu sama aja. Jadi jangan bingung kalau nanti misalnya bertemu dengan soal yang menyebutkan kata modulus vektor seperti itu ya. Nah, sekarang implikasinya apa? Sekarang coba kita lihat contoh soal gitu ya. Contoh soal yang ini mudah. Kita lihat di bagian sini ini ada ABCD, bukan ABCD ya, ABCOEFGD gitu ya. Ya, kita nggak usah pikirin ketidakjelasan pengindeksannya. Bukan itu poin utama dari soal ini. Poin utama di soal ini adalah kita bisa atau tidak menentukan setiap koordinat yang ada pada balok ini dalam bentuk vektor posisi. Ingat, vektor posisi itu patokannya terhadap koordinat asal, yaitu 00. Nah, sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Kalau kita perhatikan, ini masih soal berhubungan dengan vektor posisi tiga dimensi. Pada setiap koordinat A, B, C, O, F, G, D itu kita suruh dimenyatakan dalam wujud vektor posisi. Kira-kira jawaban kita seperti apa ya? Vektor posisi pada dasarnya sama dengan koordinat pada Kartesius. Jadi kalau kita perhatikan, kita harus cari titik A itu koordinatnya apa, titik B itu koordinatnya apa, titik C itu koordinatnya apa, titik O itu koordinatnya apa. O paling gampang karena dia asal, berarti ini pasti 000 ya. Titik G itu koordinatnya apa, titik F itu koordinatnya apa, titik D itu koordinatnya apa, dan titik E itu koordinatnya apa. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kita cuma dikasih tahu jarak masing-masing ya. Kalau tiga dimensi sebenarnya ada suatu kesepakatan tertentu bahwa sumbu X itu selalu yang ke arah ke depannya. Jadi ini kita ngelihatnya itu ke arah depan, bukan arahnya miring kiri ya. Ke arah depan, ke arah kanan, ke arah atas. Sumbu Z itu ada ke arah atas. Sebenarnya kesepakatan ini itu nggak harus. Kalau kalian mau pakai sumbu di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y, depan sumbu Z, nggak masalah. Cuman untuk matematika sendiri, sumbu X, kalau kasus tiga dimensi sumbu X itu letaknya ke depan itu udah yang paling enak untuk dilihat biasanya, terutama untuk kasus fisika.
Biasanya dalam kasus-kasus seperti fisika, sumbu X itu arahnya justru yang ke depan. Bebas sebenarnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa panjang di sini 2. Udah kasih tahu ya. Panjang sini 4. Oke. Dan sorry, bukan 2 ya, 3 ya. Salah. Panjang sini 3. Karena lihat dari sini panjang ini 2. Oke, sekarang kita mulai dari titik O dulu. Oke, kalau kita perhatikan koordinat O itu di mana? Koordinat O itu adalah titik asal ya. Kalau O itu adalah titik asal, berarti koordinatnya pasti 0, 0, 0. 3 dimensi, pasti ada X, Y, Z. Kalau kita mau buat dia dalam bentuk vektor, berarti vektor O sendiri itu adalah vektor 0. 0, 0, 0. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau cari koordinat dari A dulu. A dulu kira-kira dia cuma ada terhadap sumbu apa, itu dulu yang kita penting. Kalau kita perhatikan titik A itu cuma ada pada sumbu X. Sumbu Y-nya 0, kalau kita lihat sumbu Z-nya 0. Berarti A itu sumbu X-nya berapa? Oh, 3. 3,0, 0. Seperti itu ya. Jadi ketika kita bikin vektor posisi dari A atau OA, karena dia patokannya terhadap koordinat asal, maka kita tulisnya apa? 3, 0, 0. Seperti ini. Oke. Mudah ya. Sekarang coba kita lihat koordinat dari si B. Nah, udah mulai hati-hati untuk si B. Si B ini ada di sumbu X dan sumbu Y sekaligus, tapi terhadap sumbu Z dia nggak ada. Dia nggak punya ketinggian B ini. B ini terhadap sumbu X ada, terhadap sumbu Y ada, tapi terhadap sumbu Z-nya nggak ada. Jadi ketika kita melihat koordinat dari titik si B ini sendiri, terhadap X dia berapa? Oh, ketiga. Oke, 3. Lihat ya, patokannya oh ke sini ya, B. Set. Kita tarik garis tegak lurus ke sumbunya. Oh, 3. Terhadap sumbu Y-nya berapa? Terhadap sumbu Y kita lihat, karena kita lihat ini 4 ya, karena panjang AB sama OC sama kan. Kita tarik garis dari B ke sumbu Y tegak lurus berapa? Kalau kita hitung jaraknya terhadap koordinat asal, oh 4. Tapi Z-nya ada nggak? Enggak, karena posisi B letaknya ada di dasar, tidak ada ketinggian sama sekali. Maka koordinat terhadap Z-nya 0. Jadi ketika kita mau mencari vektor posisi dari si B, atau sama aja dengan OB penulisannya, karena terhadap koordinat asal itu kita tulis adalah 3, 4. 4 kalau jelek ya. 3, 4, 0. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita mau cari koordinat dari C gitu ya. Semuanya kita selesaikan ya. C kira-kira berapa? Kalau kita lihat C itu cuma letaknya ada di sumbu Y. Oke, betul ya. C itu letaknya ada di sumbu Y doang. Kalau C itu letaknya di sumbu Y, berarti secara otomatis X sama Z-nya nggak ada. Betul nggak? Karena kalau kita perhatikan kita nggak punya terhadap X dan Y-nya, terhadap X dan Z-nya nggak ada. Dia cuma ada terhadap Y. Berarti otomatis pasti X-nya 0. Y-nya berapa? Kita lihat terhadap Y. Oh, 4. 4. Z-nya berapa? Z-nya juga nggak ada dia, karena letaknya bawah. Dia nggak punya ketinggian sama sekali, karena Z di sini menyatakan ketinggian 0. Maka ketika kita buat vektor posisinya dalam C, atau sama aja dengan OC, itu adalah 0, 4, 0. Mudah ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat lagi untuk D. Nah, D di sini kalau kita perhatikan letaknya tepat di sumbu Z. Karena dia letaknya tepat di sumbu Z, otomatis terhadap X dan Y-nya ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kita tahu OD itu panjangnya 2 ya. Karena dia balok, punya tinggi yang sama. Otomatis D bisa kita tulis sebagai 0,0,2. Kok bisa? Ya, kenapa kita tulis 0,0,2? Karena dia letaknya tepat titik ini di sumbu Z. Kalau titiknya letaknya tepat di sumbu Z, berarti terhadap X dan Y-nya nggak ada. Gitu ya. Jadi ketika kita mau mencari nilai dari vektor posisi D,
atau penulisannya OD itu adalah 002. Seperti itu ya. Nggak susah ya. Sekarang E. Nah, E udah mulai susah nih. Kalau kita perhatikan E itu letaknya pada bagian bidang sumbu apa dulu? Cara paling gampang seperti itu. Karena kalau titik ngambang, kayak titik tadi, titik B itu juga ngambang, titik E itu ngambang. Lihat dia berada pada bidang apa? E itu letaknya ada pada bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Z. Lihat, betul nggak? Tapi E di sini letaknya nggak ada pada sumbu Y sama sekali. Karena pun kalau kita mau tarik garis terhadap sumbu Y, dia 0. Dia otomatis Y-nya 0. Otomatis. Karena titik E ini letaknya kalau kita lihat ada pada bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Z. Tapi Y-nya nggak ada sama sekali ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, titik E di sini terhadap X-nya berapa? Kita lihat. Oh, hitung lihat. 3. Bukan 2 ya, 2 itu terhadap si Z-nya ya. Hati-hati ya. Hitungannya terhadap 0 ya. Ketika kita tarik garis ke sumbu X, dari titik E itu kita tarik garis ke sumbu X, set. Jarak antara O ke hasil pencerminan atau proyeksinya itu berapa? Itu adalah sumbu X-nya. 3. Letaknya 3. Kemudian, Y-nya tadi ada nggak? Y tadi kita sepakat nggak ada, berarti 0. Z-nya ada nggak? Kalau kita perhatikan Z-nya ada. Dari E kita tarik garis tegak lurus ke sumbu Z. Set. Di titik itu berapa kira-kira jaraknya? Oh, 2. 2. Maka kita akan mendapatkan bahwa vektor posisi E atau OE itu adalah 302. Jadi vektor posisi sama koordinat itu sebenarnya sama ya. Intinya cuman kita lakukan perubahan aja bentuk kurungnya jadi kurung vektor seperti itu. Jangan bingung. Karena vektor posisi itu selalu patokannya terhadap koordinat 00. Lanjut. Apalagi yang belum kita ituin? F gitu ya. Kira-kira F koordinatnya berapa? Kalau kita perhatikan. F itu, waduh, F itu benar-benar ngambang ya. Di antara 3 sumbu. Kira-kira F ini ada di sumbu apa aja? F ini ada di 3 sumbu sekaligus. Karena dia letaknya bisa dibilang terhadap sumbu X ada. Terhadap sumbu Y ada. Terhadap sumbu Z ada. Karena kalau kita perpanjang, set, 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 kena semua. Nah, tugas kita adalah nyari. Kira-kira terhadap sumbu X dia posisinya berapa koordinatnya, terhadap sumbu Y posisinya berapa koordinatnya, terhadap sumbu Z posisinya berapa koordinatnya, kira-kira berapa? Kalau kita perhatikan baik-baik, terhadap sumbu X misalnya kita tinggal tarik garis set sini dong ya kan, berarti koordinatnya kalau kita perhatikan letaknya di 3 gitu ya, karena patokannya selalu dari 0, 3. Terhadap sumbu Y kita tarik garis ke Y, set set gitu ya ke sini ya. Kalau bingung gini ya. Tadi terhadap X set, supaya kita kalau udah ngambang memang agak susah ngelihatnya, set. Berarti jarak dari 0 ke hasil proyeksinya. 0 ke sini berapa? 3 kan? Terus terhadap sumbu Y kita tarik garis begini, set. Nah, jarak dari sini ke sini berapa? Oh, 4. Berarti 4 ya. Oke. Sekarang yang Z-nya. Yang Z-nya gimana? Yang Z-nya berarti dari titik F tarik garis lagi ke sumbu Z. Kira-kira berapa dari sini ke sini? Oh, 2. Oke. Berarti koordinat dari si F itu udah 342. Oh ya, 342 ya. Kalau kita perhatikan terhadap sumbu X-nya 3, terhadap sumbu Y-nya 4, terhadap sumbu Z-nya 2 gitu ya. Maka dari itu ketika kita mencari nilai dari vektor F itu adalah 342 atau OF boleh tulisnya gitu ya. Oke, dan yang terakhir ada lagi ya. Kalau kita lihat G itu ngambang juga, tapi kalau kita lihat G itu letaknya cuma ada di sumbu Z dan sumbu Y.
karena dia ada di pada penampang yang di bagian sini. Otomatis dia sama sekali nggak punya nilai X. Lihat ya, X-nya berarti apa? 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Lihat ke bawahin, ke sumbu Y. Oh, 4 Y-nya. Z-nya berapa? Dari G kita proyeksiin ke sumbu Z. Oh, berapa? Karena patokan selalu ada 0 ya, 2. Maka kita dapat di sini vektor G posisinya adalah 0, 4, 2. Inilah yang dinamakan vektor posisi 3 dimensi. Dan kalau vektor posisi 3 dimensi ini kita udah bisa, gampang sekali untuk nyari semua. Nanti di video-video berikutnya kita akan banyak belajar tentang menghitung volume, tentang mencari luas. Jadi aplikasi vektor itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan garis? Apakah sama seperti 2 dimensi? Sama. Jadi kalau misalnya dalam kasus garis, sama. Jadi kalau misalkan kita punya 2 titik, anggap aja bagian sini tuh ada titik P, kelihatan ya. Di bagian sini tuh ada titik P nih. Ini titik P. Dan bagian sini itu adalah titik Q. Ketika kita menarik garis antara P dan Q, kita akan dapat suatu vektor PQ dong ya. Jadi anggap aja P itu adalah vektor posisinya itu ada P1, P2, P3 gitu ya. Kalau kita lihat. Dan vektor posisi Q itu adalah Q1, Q2, Q3 ya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya. Kita lihat. Maka ketika kita hubungkan 2 garis ini, kita dapat PQ dong. Ya kan? Maka PQ itu sama seperti halnya pada 2 dimensi adalah vektor posisi Q kurang vektor posisi P. Jadi akhir kurang awal. Dimana Q1, Q2, Q3 kurang P1, P2, P3. Ketika 2 vektor dikurangi, setiap komponen yang berada pada sumbu yang sama yang kita kurangin ya. Jadi Q1 kurang P1, Q2 kurang P2, Q3 kurang P3. Ini adalah yang dinamakan vektor dari PQ. Nah, otomatis kalau kita tahu vektor dari PQ adalah sekian, ya kita bisa tahu panjang vektornya. Panjang vektornya adalah setiap komponen yang ada pada vektor tersebut. Yang ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu Z, dikuadratkan semua, kemudian kita akarkan. Jadi akar dari Q1 min P1 kuadrat, tambah Q2 min P2 kuadrat, tambah Q3 min P3 kuadrat. Sama persis seperti halnya pada sistem 2 dimensi. Cuman ada tambahan untuk sumbu Z saja. Nah, nanti untuk level SMA kebanyakan 3 dimensi. 2 dimensi itu cuman pengantar saja biasanya ya kalau kita perhatikan. Begitu juga dengan vektor satuan ya kalau kita lihat ya. Jadi ini tadi kita bahas tentang vektor garis. Untuk vektor satuan gimana? Vektor satuan definisinya sama persis. Vektor satuan itu merupakan vektor yang dibagi dengan panjang vektor itu sendiri atau dibagi dengan modulus vektor itu sendiri. Ingat, udah punya istilah baru sekarang, panjang vektor itu sama aja dengan modulus vektor ya. Oke, jadi ketika kita tadi tahu dari sebelumnya vektor PQ itu adalah Q1 min P1, Q2 min P2, Q3 min P3, ketika kita mau cari vektor satuan dari PQ itu adalah PQ. Di sini artinya bacanya itu adalah vektor satuan dari PQ. Itu singkatan dari elemen. Vektor satuan dari PQ itu pasti panjangnya 1. Jadi kalian nggak usah nyari panjangnya ya. Jadi ketika suatu vektor dibagi dengan panjang vektor itu sendiri, otomatis setiap komponennya kita bagi dengan panjang vektor itu sendiri. Kita akan dapat kalau mau itu adalah Q1 min P1 per akar Q1 min P1 kuadrat tambah Q2 min P2 kuadrat tambah Q3 min P3 kuadrat gitu ya. Itu untuk yang sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y-nya Q2 min P2 per akar
Q1 min P1 kuadrat tambah Q2 min P2 kuadrat tambah, ini akarnya agak harus panjang nih, Q3 min P3 kuadrat gitu ya. Sumbu Z-nya juga sama, bisa dilanjutin sendiri ya. Oke, jadi bisa kita lanjutkan sendiri. Jadi setiap komponen dari vektor tersebut kita bagi dengan nilai panjang vektornya. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat untuk contoh soalnya ya. Jadi di sini ada satu soal tapi beranak jadi dua gitu ya. Jadi diketahui ada suatu koordinat titik. Di sini koordinat belum vektor. P itu adalah 2,5, -4 dan Q itu adalah 1,0, -3. Tentukan koordinat B jika AB itu sama dengan vektor PQ. Ayo, ini kenapa tiba-tiba kita ngomong vektor sama? Kita nggak perlu jelasin vektor sama lagi karena kita sudah tahu definisi sama apa di vektor 2 dimensi. Sama vektor itu artinya arah dan besarnya sama. Jadi kalau kita mau menjawab soal kasus A, ketika dikatakan bahwa vektor AB itu sama dengan vektor PQ, berarti benar-benar mereka sama baik dari segi panjang maupun segi arah. Tinggal kita ubah dalam bentuk vektor posisi, karena kita tahu AB itu adalah vektor posisi B kurang vektor posisi A. PQ itu adalah vektor posisi Q kurang vektor posisi P. Kita tahu nggak PQ berapa? Tahu. Karena kalau kita perhatikan, kita udah tahu koordinat P sama koordinat Q berapa. Dari sini kita mengetahui suatu hal. Yang diketahui adalah kita akan dapat vektor posisi P itu adalah 2, 5, min 4. Vektor posisi Q itu adalah 1, 0, min 3 gitu ya. Betul ya. Jadi ketika kita mau masukin sini, A udah tahu juga. Kalau kita lihat di untuk yang bagian A, 2, min 2, 4. Ingat ya, yang namanya vektor posisi pada dasarnya sama aja ya. Kita tinggal ubah kurungnya dalam bentuk kurung matriks. B kurang 2, min 2, 4 sama dengan vektor posisi Q kurang vektor posisi P. 1, 0, min 3 dikurangi dengan 2, 5, min 4 gitu ya. Oke. B kurang 2, min 2, 4 sama dengan, kalau kita perhatikan, ingat 1 kurang 2, min 1, 0 kurang 5, min 5, min 3, min 4, min 3 plus 4 dong, 1. Oke. Paham? Yang kita cari vektor posisi B-nya dulu dong untuk mencari koordinat B. Vektor posisi B berarti dia pindah ruas, sama ya, minus jadi plus, sama aja seperti aljabar biasa. Min 1, min 5, 1. Oke. Ditambah dengan 2, min 2, 4. Ketika dua buah vektor ditambahkan, setiap komponennya untuk sama sumbu ditambahkan. Jadi kita dapat berapa? 1, min 7, 5 gitu ya. Min 1 tambah 2 itu 1 ya. Min 5 tambah min 2 itu min 7. 1 tambah 4 itu 5. Jadi kalau kita tahu vektor posisi B itu adalah 1, min 7, 5 ya. Kita ini udah tahu nih vektor posisi B. Ya otomatis ya koordinat B-nya itu pasti sama. 1, min 7,5. Cuman kita ubah bentuk kurungnya saja. Karena vektor posisi dan koordinat pada dasarnya ada dua hal yang sama. Jadi jangan bingung. Karena patokan koordinatnya itu selalu dari titik koordinat asal. Nah, coba kita lihat soal yang bagian B. Oke, B yang sama ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat bagian B di sini, ini masih sama. Tapi dikatakan S, jadi cari S. Jika RS itu merupakan negatif dari vektor PQ. Berlawanan arah. Berlawanan arah artinya besarnya sama. Kalau kita perhatikan. Tapi dia negatif satu sama lain. Jadi
kali min 1 satu sama lain ya. Jadi kalau kita tulis bahasanya di sini, PQ itu adalah, sebentar, RS itu adalah negatif dari vektor PQ. Nah, nggak usah pusing kalau masalah gini, karena kita udah tahu definisi vektor posisi apa. Jadi begitu kita udah tahu definisi vektor posisi, untuk dapat soal-soal seperti ini itu piece of cake gitu ya. Orang luar bilangnya mudah. Ya tinggal kita ubah dalam wujud vektor posisi. Vektor garis RS itu apa? Berarti vektor S kurang vektor R. Vektor posisi dari si S kurang vektor posisi dari R. Kalau kita lihat R-nya udah tahu tuh berapa. Kita sama dengan ini dengan min dalam kurung vektor PQ. Vektor PQ itu adalah vektor posisi dari Q kurangin dengan vektor posisi dari P. Oke, ya aturan aljabar biasa terlibat di sini, masuk seperti biasa. Berarti vektor posisi S kurang vektor posisi R, ketika minusnya kita masukkan jadi berubah dong. Jadi vektor posisi P kurang vektor posisi Q karena minusnya masuk. Oke, tinggal kita masukin. Yang dicari di sini S. R-nya tahu nggak? R tahu. Tinggal kita ubah aja dalam bentuk vektor. Berarti S kurang dengan min 132 dalam wujud vektor, sama dengan vektor posisi P-nya itu adalah 25 min 4. Kita kurangkan dengan vektor posisi Q itu adalah 1, 0, min 3 gitu ya. Kita selesaiin yang kanan dulu aja ya. S kurang min 132 sama dengan 2 kurang 1. Ingat ya, ketika dua vektor dikurang atau dijumlah, pengurangan atau penjumlahannya itu dilakukan untuk komponen yang sama ya. Sumbu X ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Y, sumbu Z, sumbu Z. Nah, kalau kali nanti ada aturan tersendiri. 2 kurang 1, 1. 5 kurang 0, 5. Min 4 kurang 3. Min 4 kurang 3, min 1. Oke. Paham ya? Berarti kalau kita mau cari vektor S, ini pindah ruas ke kanan. Yang ini minus jadi plus. S itu adalah 15 min 1 ditambah dengan min 132 gitu ya. Kita akan dapat vektor posisi S-nya itu adalah 1 tambah min 1, 0. 5 tambah 3, 8. Min 1 tambah 2, 1. Ini baru vektor posisi S. Jadi ketika ditanya koordinat S, ya koordinat S-nya ya adalah tinggal kita ubah bentuk kurungnya aja ya. 0,8,1. Ini jawabannya. Jadi kalau kita tahu vektor posisi, definisi vektor posisi, soal vektor aljabar semacam apapun itu pasti bisa. Oke. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua.